teman-teman di mata kuliah kepabeanan minggu depan, semester depan. Nah, kalau minggu ini kita baru belajar dasar perpajakannya aja, tuh belum menghitung pajak. Nah, minggu depan kalau kalau saya bisa dapat kelas ya, dapat ruangan, insya Allah minggu depan kita offline, tuh. Karena minggu depan kita akan belajar ngitung pajak. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu pajak. Nah, pajak di ba kalau pajak itu ya, pajak itu iuran yang tidak mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Maksudnya itu apa? Jadi pajak ini, beda sama retribusi, teman-teman. Kalau retribusi, teman-teman bayar dan langsung mendapatkan timbal baliknya, ya kan? Contohnya apa? Retribusi parkir tuh. Teman-teman bayar parkir, terus langsung dapat tempat parkir, lahan untuk parkir gitu. Atau retribusi kebersihan, teman-teman bayar, langsung di, eee, bersihkan lingkungannya gitu. Tapi kalau pajak, pajak itu timbal baliknya nggak instan di saat itu juga, gitu. Jadi, kalau pajak sistemnya adalah kita membayar pajak, lalu pemerintah mengumpulkan uang pajak kita itu sebagai APBD atau APBN. Nah, nanti APBN itu digunakan untuk belanja negara atau belanja daerah, untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi, pajak teman-teman itu, teman-teman akan merasakannya dalam bentuk apa? Jalan yang bagus gitu, rumah sakit, rumah sakit yang nyaman gitu, pelayanan-pelayanan umum. Nah, kalau retribusi kayak misalnya teman-teman bayar BPJS gitu kan, BPJS itu retribusi juga tuh. Itu kan bisa langsung dirasakan, ketika berobat langsung aja tunjukin bisa dipakai gitu. Tapi kalau pajak enggak, makanya, dikatakan tidak mendapat jasa atau kontraprestasi langsung. Dan pajak ini wajib untuk semua warga negara Indonesia yang memiliki, semua warga negara Indonesia, tuh. Depends tergantung dari jenis pajaknya, kalau pajak penghasilan semua warga negara Indonesia yang bekerja dan mencari nafkah di Indonesia. Nah, pajak ini ada fungsi-fungsinya, tuh. Dua fungsi utama pajak itu, yang pertama fungsi budgeter atau anggaran, dan yang kedua fungsi reguleran. Nah, ada yang bisa jelasin nggak fungsi anggaran maksudnya apa ya? Silakan. Ya, Bu, Bu jawab. Boleh, silakan Maulida. Jadi, Bu, fungsi anggaran itu, jadi uang yang dikumpulkan itu untuk mengisi kas negara agar pemerintah tuh bisa membiayai pembangunan dan pengeluaran lainnya. Oke, terima kasih Maulida. Yang lain ada yang mau jawab? Saya Bu, Oke, silakan Tia. fungsi anggaran itu Bu, peran pemerintah untuk menyusun dan menggunakan anggaran sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan negara Bu. Mhm, oke. Eh, Mhm, terus? sudah Bu. Su- Sudah Bu. Oke, terima kasih Tia. Nah, jadi teman-teman, fungsi nah, jadi teman-teman, fungsi anggaran atau budgeter ya, namanya aja budget gitu, adalah
fungsi pajak ini sebagai sumber kas negara, gitu. Jadi, kas negara kita ini kan ada penerimaan pajak dan non pajak, gitu. Kalau non pajak itu dari mana? Non pajak itu biasanya dari, hak cipta gitu-gitu, izin usaha yang gitu-gitu, itu non pajak. Lalu kalau ekspor impor masuk penerimaan pajak atau non pajak? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kalau ekspor impor itu masuk penerimaan pajak atau non pajak ya, gitu. Nah, izin jawab, Bu. Kalau impor itu tuh termasuk ke penerimaan pajak, Bu. Kenapa? Kenapa Fikri termasuk penerimaan pajak? Karena ada pungutan yang diperlakukan sebagai pajak negara, Bu. Dalam Oke, impor. Saya bener. Mm-mm. kalau bea, Contohnya? kalau ekspor, kalau contohnya itu ada bea masuk sama PPN impor, Bu. Oke, benar. Oke, terima kasih Fikri. Nah, jadi teman-teman, ekspor impor itu bukan termasuk jangan dilihat itu kan jual beli Bu, berarti bukan pajak. Enggak, kalau ekspor impor tetap transaksi jual belinya kan duitnya masuk ke eksportir importir. Nah, pendapatan negara itu dari bea masuk, bea keluar, PPh, PPNBM. Nah, itu. Jadi, kalau ekspor impor itu masih termasuk ke dalam penerimaan negara melalui pajak. Nah, kalau yang non pajak tadi HKI, izin usaha itu juga nggak masuk pajak. Tapi mostly dari HKI sih, dari intellectual property right. Nah, fungsi pajak itu teman-teman, fungsi anggaran sebagai sumber pemasukan negara. Tuh, sumber pemasukan negara yang utama malah. Kemarin kan waktu eh wara-wara pemilihan presiden kan katanya mau ditingkatkan tuh 70% sumber nah, kas negara itu dari pajak gitu. Karena memang pajak itu kemampuan menyerap anggarannya sebesar itu. Nah, nanti dari kalau berdasarkan fungsi anggaran ya, dari pajak ini setelah pajak diserap, maka pajak itu akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Itu. Contohnya apa? Contohnya membangun jalan, memperbaiki infrastruktur, membangun tol, membangun LRT, like rail transit, kereta cepat gitu. Itu menggaji PNS kayak saya itu digajinya dari pajak gitu. Nah, itu maksudnya fungsi anggaran. Jadi pajak itu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran publik. Nah, dengan adanya pajak jadi kan dana untuk belanja negara itu terjamin ketersediaannya. Cuman inilah ya teman-teman, karena ada eh, kita ini kan bukannya kekurangan orang pintar tapi kekurangan orang jujur kan ya katanya. Makanya itu pajak kita udah gede tapi kadang nggak kelihatan hasilnya kemana-mana. Itu teman-teman tanyakan saja pada diri teman-teman sendiri dan lihat fenomena sekitar apakah hanya pemerintahnya aja yang nggak jujur atau kadang rakyatnya juga kadang nggak mau taat bayar pajak gitu. Karena untuk mendapatkan negara yang kokoh secara finansial kan itu harus dua-duanya kan. Rakyatnya taat bayar pajak dan pemerintahnya juga harus eh, amanah dalam menjalankan pajaknya gitu, menganggarkannya. Lalu yang kedua itu ada fungsi pajak sebagai alat pengatur atau reguleran. Coba silakan ada yang mau jelasin nggak? Bu, Maksudnya apa? Sebagai alat saya Bu, pengatur? pajak sebagai Silakan alat Ayu. pengatur itu maksudnya eh, pajak sebagai alat pengukur berarti pemerintah memakai data dari penerimaan pajak untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara, Bu. Kalau penerimaan pajaknya naik, berarti ekonominya bagus. Kalau penerimaan pajaknya turun, berarti ekonominya sedang melemah. Oke, terima kasih Ayu. Nah, jadi
Kalau misalnya sebagai alat pengatur ya, kan namanya reguleran ya. Jadi pemerintah itu menggunakan pajak untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat, gitu. Contohnya apa? Maksudnya apa sih mengatur perilaku ekonomi? Jadi pajak ini, teman-teman, digunakan pemerintah untuk eh, mengatur behavior, tingkah tingkah ekonomis dan perbelanjaannya masyarakat gitu. Misalnya, maksudnya contohnya ya, kalau pemerintah mau menghentikan peredaran alkohol, maka pemerintah akan menaikkan cukai alkohol gitu. Dinaikin sampai alkohol itu kalau nggak salah cukainya sampai 70% malah maksimal. Tinggi banget kan? Itu tujuannya untuk mencegah peredaran alkohol dengan bebas. Jadi yang bisa minum alkohol yang emang beneran duitnya banyak aja gitu. Terus misalnya pemerintah mau merangsang pertumbuhan ekonomi nih, merangsang pertumbuhan ekonomi biar usaha eh, tumbuh lagi, biar roda ekonomi bergerak kayak yang dilakukan Pak Purbaya sekarang. Ya kan? Itu Pak Purbaya itu sedang merangsang pertumbuhan ekonomi dan pasar. Caranya gimana? Pajaknya didiskon, PPh didiskon, misalnya PPN didiskon. Kalau PPN didiskon kan orang-orang belanja tuh, banyak belanja. Terus apa? Iya, biasanya PPN yang didiskon gitu. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, itu maksudnya sebagai alat pengatur. Jadi, dengan pajak ini bisa digunakan pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Tuh. Kalau misalnya nih, misalnya kayak di luar negeri ya, di luar negeri kenapa nggak macet? Karena pajak kendaraannya mahal. Jadi orang-orang mikir dua kali kan untuk beli kendaraan. Nah, pemerintah kita sebenarnya bisa memakai kebijakan itu untuk eh mengurangi kemacetan. Cuman orang-orang udah terlanjur punya banyak mobil, ya kan? Itu yang agak susah. Tapi pemerintah bisa kalau misalnya mau mengurangi kemacetan dinaikin pajak kendaraannya. Tapi pasti akan ada protes karena setiap perubahan kebijakan itu akan mengundang pro dan kontra. Nah, lalu selanjutnya adalah prinsip perpajakan. Jadi di dalam bidang perpajakan ini teman-teman ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu prinsip keadilan atau equity. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau prinsip equity ini dalam pemungutan pajak itu harus dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Jadi, eh, pemerintah itu nggak boleh memungut pajak yang melebihi kemampuan wajib pajak. Makanya ada progresif. Makanya sistem pajak kita tuh ada yang progresif. Maksudnya apa? Semakin tinggi tingkat penghasilan, maka semakin besar juga pajaknya. Tuh kalau contohnya apa? Contohnya pajak kendaraan bermotor. Itu. Kayak misalnya nih Ayu di rumahnya punya mobil 3. Itu mobil yang satu pajaknya normal, yang kedua udah naik berapa 5% kalau nggak salah ya. Yang mobil kedua akan mengalami kenaikan pajak 5% dan mobil ketiga akan mengalami kenaikan pajak 7,5 atau 8% kalau nggak salah itu. Itu namanya progresif karena dilihat kemampuan ekonomi Ayu ini sangat bagus berarti gitu. Jadi mobilnya banyak maka pajaknya akan meningkat juga. Nah, kalau PPh kan sekarang ada kebijakan barunya ya, untuk yang penghasilannya di bawah 60 juta setahun itu bebas PPh, nggak kena PPh. Tuh. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya pajak progresif? Jadi gimana cara kita biar nggak kena progresif nih ya, misalnya kalian punya mobil banyak ya. Nah, caranya kalian harus didaftarin atas nama CV sih, CV rental mobil atau apalah gitu. Nah, maka itu nggak kena pajak progresif mobilnya. Atau kalian titip namanya di yang beda kakak. Ini saya nggak ngajarin menggelapkan pajak ya teman-teman. Hanya tips aja, tips aja. Nanti jangan kalau misalnya saya diajarin Bu Nila, Bu. Jangan gitu ya.
Siapa tahu teman-teman nanti jadi pengusaha kan gitu. Harus harus ini, apa ya, tips dari jalan, gitu. Banyak karena teman saya karena itu saya kerja di bank dan teman saya juga sekarang masih banyak yang orang bank, jadi banyak tips-tips di pajak itu banyak caranya. Nah, selanjutnya ada prinsip kepastian. Nah, yang kedua prinsip kepastian atau certainty. Jadi, pemungutan pajak itu harus tegas, jelas, dan ada kepastian hukumnya. Nah, maksudnya apa? Jadi, setiap dasar pengenaan pajak, ya, berapa persentasenya, objeknya apa, tarifnya berapa, kapan dipungutnya, pokoknya semua tentang pajak itu harus jelas, harus ada undang-undangnya. Makanya kalau teman-teman baca undang-undang pajak itu rinci banget. Undang-undang pajak itu sangat-sangat rinci. Ada pelaporan SPT paling lambat 30 hari sejak apa gitu kan. Koreksinya sejak apa, pengajuan perbaikannya. Terus objek apa, penghasilannya tuh berapa persen kenanya. Nah, itu harus jelas kalau di dalam perpajakan. Kenapa? Karena ini hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu adalah hukum yang sangat-sangat kaku. Kaku dan tidak bisa digeser-geser. Makanya harus jelas. Tuh. Yang ketiga adalah prinsip kecocokan atau kelayakan. Convenience. Iya benar ya, convenience atau convenience ini. Nah, oke, jadi ini materi tahun lalu sebenarnya teman-teman. Saya belum sempat buat materi yang baru. Tapi sama aja. Kalau di RPS sama aja. Nah, jadi prinsip kecocokan atau kelayakan. Nah, pajak yang dipungut itu maksudnya apa? Jadi pajak yang dipungut itu hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Gitu. Itulah kenapa kebijakan yang baru ini ya, yang PP penghasilan di bawah 60 juta setahun itu dibebaskan PPh. Kalau penghasilan kalian di bawah UMR itu bebas PPh gitu. Kenapa? Karena secara prinsipal pajak itu nggak boleh memberatkan warganya. Kenapa di Singapura pajaknya gede? Kenapa di Finlandia pajaknya gede? Sorry, di Finlandia atau di mana ya? Pokoknya kenapa di luar negeri pajaknya gede? Karena penghasilan warganya juga gede. Kenapa di Jepang pajaknya gede? Karena penghasilan warganya gede. Dan pajak itu kalau di Jepang, PPh-nya itu udah ada pos-posnya. Bisa jadi dipotong tuh misalnya di Jepang itu kalau nggak salah 35 atau 45% gitulah. Gede kan? Tapi itu udah dibagi untuk asuransi kesehatan, untuk ini, untuk itu. Itu all in gitu. Nah, yang selanjutnya prinsip ekonomi. Tuh. Prinsip ekonomi adalah pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Tuh, maksudnya apa sih? Jadi dalam prinsip ekonomi ya, jadi kan waktu pemungutan pajak ini kan ada biayanya tuh. Ada biaya administrasi, ada biaya kepatuhannya, dan orang-orang pajak itu kan harus istilahnya tuh adalah biaya administrasi kayak belangko dan lain-lain. Cuman biaya ini nggak boleh memberatkan wajib pajak. Dan bahkan kantor pajak itu nggak boleh lo minta biaya sebenarnya ya kalau kalian ngurus pajak itu layanan mereka itu gratis, nggak dipungut biaya. Ya, ini karena prinsip ekonomi. Jadi segala sesuatu biaya yang berkaitan dengan pemungutan pajak itu harus diatur seminimum mungkin agar eh, hasilnya itu efisien rasionya. Misalnya kayak maintenance website konteksnya gitu. Itu harus seminimal seminimal mungkin dibandingkan untuk penggunaan lainnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, saya lanjut dulu ya kalau gitu. Nah, setelah kita belajar tentang prinsipnya, fungsi pajak itu apa, nah kita akan belajar tentang pembagian objek pajak.
Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 ya, yang menjadi objek pajak itu apa aja? Yang jadi objek pajak ini penghasilan, teman-teman. Tuh. Duit. Duit pokoknya yang baik duit keluar, baik duit masuk itu yang jadi objek pajak. Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau memberikan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, objek pajak itu ya, kalau segala sesuatu yang bisa membuat teman-teman yang bisa memberikan kenikmatan ke teman-teman. Objek pajak itu ya. Maksudnya apa? Yang pertama PPH misalnya. PPH kan pajak penghasilan tuh. Objeknya apa? Objeknya penghasilan. Tuh, penghasilan ini kan bisa memberikan kenikmatan ke teman-teman. Tuh. Lalu misalnya PPN. PPN objeknya apa? Objeknya barang. Barang yang dibeli. Itu. Nah, jadi objek-objek pajak itu apa aja sih gitu. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Gaji, sederhananya tuh gaji, ya. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, ya. Gaji sama hadiah beda ya. Itu persentasenya juga beda. Jadi, gaji itu nanti teman-teman boleh cek di undang-undang lah. Itu untuk persentasenya beda-beda. Hadiah, misalnya teman-teman ikut kuis apa gitu, lalu menang hadiah itu ada pajaknya juga. Lalu laba usaha, profit, ini untuk pengusaha. Terus keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Nah, bedanya apa? Nah, kalau misalnya tadi laba usaha, jadi misalnya kayak Tia punya restoran, terus restorannya ada profit. Nah, itu laba usaha. Kalau keuntungan karena penjualan ini, misalnya eh Fikri jual tanah. Nah, itu ada pajaknya. Tuh. Nama ada apa ya nama pajaknya saya lupa. Pokoknya ada pajak balik namanya juga. Terus ada bea materai namanya tuh, tapi bukan yang 13.000 itu bukan. Ada bea materai itu ada perhitungannya lagi. Ini keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Misalnya ya tadi jual mobil, jual tanah, itu kan ada untungnya tuh. Nah, itu kena pajak. Lalu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Ini maksudnya kalau misalnya dalam satu SPT itu ada kelebihan, nah itu dikenakan pajak lagi. Lalu bunga dari investasi, terus bunga dari deposito, itu kena pajak. Dividen juga, dividen ini kan kalau teman-teman ada yang invest saham, dividen ini kan bagi hasil dari saham ya. Tuh, bagi hasil dari saham kita di perusahaan. Itu kena bunga. Tapi teman-teman, kenapa Menku sebelumnya ya Bu Sri Mulyani menganjurkan kita untuk invest ke saham atau emas lah. Jangan nyimpen uang di bank gitu loh maksudnya tuh. Karena eh pajaknya lebih kecil. Jadi pajak yang dikenakan ke dividen itu lebih kecil dibandingkan pajak yang dikenakan ke bunga deposito. Gitu. Lalu royalti misalnya tadi Ayu punya lagu atau Ayu main film atau apa. Nah, Ayu dapat royalti dari film itu kan sebagai bintangnya, dari hak cipta sebagai pemerannya dapat hak cipta tuh. Nah, uang hak cipta itu royalti yang Ayu dapatkan itu ada pajaknya juga. Tuh, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Banyak banget yang dipajakin. Ya, begitulah namanya hidup di negara hukum gitu. Negara hukum yang pendapatannya sebagian besar memang dari pajak. Memang hampir semuanya itu dipajakin sih. Nanti ini saya upload ke Learning aja biar teman-teman bisa baca. Nah, jadi
kedudukan hukum pajak ini di mana? Kalau di dalam tata hukum nasional ya. Jadi kalau di dalam tata hukum nasional, hukum pajak ini termasuk dalam lingkup hukum publik. Seperti yang saya jelaskan tadi, hukum administrasi negara itu termasuk hukum publik, teman-teman. Karena itu harus tegas, aturannya harus tegas, jelas, dan tepat. Tuh. Hukum pajak ini sifatnya imperatif. Maksudnya apa? Jadi harus dipaksakan saat itu juga dan nggak bisa ditunda. Jadi kalau misalnya teman-teman udah keluar notis untuk bayar pajak harus dibayar saat itu juga. Paling ada di surat pemberitahuannya tuh paling lambat berapa hari gitu. Nah, jadi hubungannya dengan hukum perdata itu apa? Nah, pajak ini dasar pemungutannya berdasarkan hubungan hukum perdata. Nah, ada yang bisa jelasin nggak maksudnya? Jadi pajak ini sebenarnya walaupun hukum publik, tapi berhubungan dengan hukum perdata, teman-teman. Karena apa? Karena dasar pemungutannya adalah hasil dari hubungan perdata. Contohnya apa? Contohnya kayak ini nih. Nih, ini kan gaji nih, ya. Gaji, perjanjian kerja itu kan perdata. Terus laba usaha. Usaha itu kan hubungan perdata, jual beli gitu. Itu teman-teman. Sebenarnya kalau pajak ini eh semuanya ada di undang-undang. Tapi kenapa kita perlu belajar ini? Karena kalau teman-teman baca undang-undang pasti teman-teman nggak ngerti gitu loh. Karena undang-undang kan bahasa undang-undang tuh bulet gitu. Kalau kata orang Jawa tuh bulet. Memang bahasa undang-undang tuh diciptakan seperti itu, diciptakan agar bisa ditafsirkan berbeda tapi tidak multitafsir. Makanya kayak bulat gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi, nanti kalau teman-teman udah kerja, teman-teman itu akan menjadi WP, wajib pajak. Nah, sebagai wajib pajak, teman-teman wajib apa? Kewajiban teman-teman itu apa? Yang pertama, mendaftarkan diri di DJP. Nah, kalau di sini tuh di mana? Ada yang tahu? KPP pajak di sini di mana? Saya lupa nama daerahnya. Ada yang tahu nggak? Kalian belum pernah ke KPP pajak ya? Suka jadi atau di mana ya kalau nggak salah di Ada coba 2, saya Bu. Google. Di mana? Di Sukajadi sama satu lagi di dekat Harbor Bay. Nah, ya itu. Nah, jadi thank you Sada udah Ya. mengingatkan, saya lupa soalnya kemarin saya ke sana lupa nama daerahnya apa. Nah, jadi nanti kalau teman-teman udah kerja, itu teman-teman otomatis menjadi wajib pajak. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kewajibannya adalah daftar dulu ke DJP buat NPWP. Terus kalau teman-teman ada bisnis berarti melaporkan usaha teman-teman. Nah, lalu teman-teman kalau udah punya NPWP, udah melaporkan usaha misalnya, teman-teman harus ngapain lagi? Teman-teman harus ngisi SPT. SPT dengan benar dan lengkap dalam bahasa Indonesia. Tuh, SPT itu online di apa ya nama websitenya? Pokoknya klik pajak kalau nggak salah. Klik pajak atau apa? Pokoknya SPT itu diisi online. Nah, kalau teman-teman ada punya teman di jurusan AM ya, aku AK atau AM, mereka kan rata-rata jadi renjani ya, relawan pajak. Nah, tugasnya ini membantu ngisi SPT ini. Kenapa? Karena SPT itu ngisinya susah-susah gampang. Gitu. Harus jelas, ngisinya tuh harus jelas dan benar. Kalau teman-teman salah ngisi, maka teman-teman dikenakan denda. Gitu. Kalau misalnya kelebihan bayar, nanti dibalikin. Tapi kalau kita kurang bayar, kita kena denda. Makanya harus tepat ngisinya. Itulah teman-teman relawan Renjani itu tugasnya membantu itu. Sama kayak bea cukai, bea masuk, bea keluar. Itu kita harus tepat ngisinya, harus benar. Karena kalau enggak, kita kena denda. Dianggap dianggap kita
penggelapan lah, pemalsuan, penyelundupan gitu. Emang serem sih, pajak ini serem kalau teman-teman nggak teliti. Itulah kenapa kalau di ekspor-impor itu ada PPJK yang membantu menghitung bea masuk dan bea keluar ini. Itu. Lalu teman-teman juga wajib pajak juga wajib untuk menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang, biasanya pakai rupiah. Lalu membayar dan menyetor pajak, terus membayar pajak sesuai dengan ketentuan, menyelenggarakan pembukuan bagi WP pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dan nah kalau untuk kerja, kalau yang kita yang kerja, kita nggak usah melakukan pembukuan. Kenapa? Karena pengeluaran dan pemasukan kita itu sudah, pemasukan itu gaji dan lain-lain sudah didata oleh perusahaan tempat kita kerja. Tapi kalau kalau misalnya teman-teman itu freelance, misalnya freelance atau usaha, itu teman-teman wajib punya pembukuan. Untuk apa? Untuk dilaporkan nantinya. Gitu. Nah, dan yang terakhir itu memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar. Jadi, kenapa harus ada pembukuan? Karena nanti kalau teman-teman ada indikasi ya, indikasi misalnya teman-teman menyeleweng pajak atau apa, nanti akan ada petugas pajak yang memeriksa. Nah, teman-teman harus bisa menunjukkan buktinya. Itulah kenapa teman-teman yang punya usaha dan freelance itu harus punya pembukuan yang bagus. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan pajak, teman-teman bisa nunjukin, kalian bisa nunjukin, ini loh Pak, saya tidak melakukan penggelapan pajak. Itu. Nah, eh jadi tadi kalau udah kerja harus buat NPWP. Nah, kalau orang Indonesia punya KTP, NPWP ini semacam KTP-nya untuk pajak. Nah, NPWP ini nomor identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal DJP. NPWP itu terdiri dari 15 digit angka sebagai kode unik. Teman-teman, ada yang udah punya NPWP belum di sini? Ada yang udah punya? Mungkin yang Udah, udah Bu. kerja? Apa? Udah? Udah. Udah? Shade udah kerja? Saya didaftarin di tempat ortu sebagai pegawai, jadi dibuat NPWP-nya. Oke, nah jadi teman-teman NPWP itu gini, nih, nih. Ini kalian bisa daftar online sih sebenarnya, tapi saran saya waktu udah mulai kerja aja ya, jangan rajin-rajin banget belum kerja udah mau daftar NPWP. Nanti aja kalau udah kerja. Nih, fungsinya untuk pengenal teman-teman pajak, pengenal pajak teman-teman. Jadi ketika ini kan NPWP ini sebenarnya nanti akan terkonek ke seluruh catatan keuangan kita. eh ke transaksi dan liabilitas finansial kita. Makanya kalau udah punya NPWP itu udah diawasin pemerintah setiap duit yang keluar masuk di rekening kita. Terus Syada tuh udah diawasin pemerintah tuh jumlah duit yang masuk ke rekeningnya. Karena Syada udah punya NPWP. Nah, NPWP ini fungsinya sebagai apa? Sebagai identitas dari wajib pajak, lalu sebagai syarat restitusi pajak atas kelebihan pembayaran pajak. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman nggak punya NPWP, kalau misalnya teman-teman usaha teman-teman kelebihan nih bayar pajak, ini biasanya kalau pajak usaha ya. Jadi kan ada NPWP badan dan NPWP orang pribadi tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman kelebihan bayar pajak, nggak bisa dibalikin duitnya kalau teman-teman nggak punya NPWP. Tapi kalau teman-teman ada NPWP, nanti uangnya akan dikembalikan atau dipotong di periode penagihan pajak selanjutnya. Lalu NPWP itu juga mengurangi tarif pajak. Di dalam beberapa skema, ada NPWP itu bisa bermanfaat untuk mengurangi pajak. Mengurangi rasionya jadi berapa persen gitu. Lalu sebagai dokumen penting dalam memenuhi syarat administrasi non-perpajakan, seperti urusan perbankan dan atau berbagai perizinan usaha.
Nah, kalau teman-teman mau buka rekening di bank sekarang, itu kan udah mewajibkan NPWP. Kalau misalnya mau tabungan online aja nggak perlu NPWP. Tapi kalau teman-teman mau buka tabungan yang ada bukunya, itu kan sekarang harus wajib NPWP. Dan masih banyak lagi. Ngurus IMB, PBB, ngurus izin usaha, itu sekarang itu perlu NPWP semua. Nah, NPWP ini terbagi jadi NPWP orang pribadi untuk perseorangan dan badan. Badan itu untuk perusahaan. Ada NPWP-nya juga. Kenapa? Karena badan usaha juga wajib pajak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Nah, eh setelah NPWP tadi ada yang namanya NPPKP. NPPKP itu apa? Jadi nomor pokok pengusaha kena nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Sorry. PKP itu pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak itu apa? Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, barang kena pajak atau JKP, jasa kena pajak. Jadi intinya PKP itu seluruh pengusaha yang jualan barang atau jasa. Itu sederhananya. PKP ini nggak termasuk pengusaha kecil. Nah, batasannya itu omsetnya kalau nggak salah di bawah 2 miliar 1 tahun. 2 miliar, iya 2 miliar. 2 miliar atau 200 juta ya? Nah, kalau nggak salah ada di slide ini. Itu nanti kita bahas di PPH minggu depan. Jadi PKP itu kalau pengusaha kecil yang omsetnya 200 di bawah 200 juta setahun itu nggak kena pajak. Tuh. Tapi bisa kalau kalian misalnya UMKM nih pengen daftar jadi PKP. Eh, Pak, saya kan warga yang taat pajak, saya mau daftar jadi PKP nih. Boleh nggak? Ya boleh kalau kalian mau daftar. Tapi kan kalian masih nggak perlu bayar pajak usaha, jadi nggak apa-apa, nggak usah daftar jadi PKP gitu. Nah, NPPKP ini nomor identitas PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jadi ada NPWP badan, ya sebuah perusahaan itu ada punya NPWP badan dan ada nomor pokok PKP-nya. Jadi kayak nomor KTP-nya lah, itu. Nah, beda. NPWP itu adalah nomor identitas pajaknya untuk ngurus perpajakan. Kalau NPPKP ini adalah nomor nomor identitas untuk keseluruhan perizinannya. Itu. Nah, ini nih. Syarat pengusaha wajib menjadi PKP adalah apabila pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 miliar rupiah, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman penghasilannya itu di bawah 4,8 miliar ya, omset kotornya ya, eh, bruto, omset kotornya di bawah 4,8 miliar, teman-teman nggak usah daftar jadi PKP. Ngapain? Nambah-nambahin urusan aja kan? Nah, tadi ada NPWP, ada NPPKP. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang SPT. SPT wajib pajak. Surat pemberitahuan tahunan. Nah, di Indonesia ini sistem perpajakannya kan self assessment. Nah, maksudnya self assessment itu apa? Eh, rekap sendiri, isi sendiri, lapor sendiri. Bayar, bayarnya nggak bayar sendiri. Lapor aja sendiri kita. Nah, karena itu kejujuran dari setiap wajib pajak tuh benar-benar dibutuhkan di sini untuk self assessment. Kenapa? Ya karena kalau misalnya wajib pajaknya nggak jujur ya bisa jadi itulah kenapa kita sering terjadi penggelapan pajak itu, penggelapan dan penyelewengan pajak karena sistemnya self assessment. Jadi SPT ini berfungsi menjadi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Nanti kalau teman-teman
Bolehlah teman-teman minta tunjukin ke Renjani-Renjani itu kalau penasaran ya. Jadi nanti di website Cortex atau klikpajak.go.id itu, kalau misalnya itu semuanya formnya udah otomatis. Jadi kalau misalnya masukin penghasilan bla 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 itu langsung keluar pajak terhutangnya berapa. Nah, SPT ini juga berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri atau melalui mekanisme pemotongan pihak ketiga. Maksudnya apa? Jadi, contoh yang wajib pajak bayar sendiri itu, contohnya eh, pajak hotel. Nah, kalau teman-teman punya hotel, nah teman-teman bayar pajak hotel itu sendiri. Lalu kalau misalnya yang dipotong oleh pihak ketiga, PPh. Kita tuh nggak bayar PPh kita sendiri, teman-teman. Tapi perusahaan tempat kita kerja yang memotongnya. Jadi langsung dipotong dari penghasilan kita. Nah, eh, dalam prakteknya itu ada dua jenis SPT. Yang pertama SPT masa. SPT masa itu SPT per bulan ya, termnya itu per bulan. Dan ada juga SPT tahunan. Nah, jadi harusnya harusnya kita itu mengisi SPT per bulan. Tapi kan kita banyak kerjaan ya, kadang males juga. Makanya rata-rata orang isinya SPT tahunan. SPT tahunan itu setahun sekali, setiap bulan Maret kalau nggak salah, Maret atau April gitu. Pelaporan pajak itu setiap Maret atau April. Itu dilaporkan setahun sekali. Jadi gimana kalau misalnya teman-teman nggak mau bayar pajak nih, kayak Gayus Tambunan dulu gitu kan? Atau kayak orang-orang yang suka mengemplang pajak gitu kan. Nggak mau ah bu, nggak mau bayar pajak ngapain kan dikorupsi juga duitnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan surat cinta dari DJP kalau gitu, kalau nggak mau bayar. Dapat surat cinta dari DJP yang namanya STP, surat tagihan pajak. STP ini surat untuk menagih pajak teman-teman. Nah, di dalam SPT itu dan STP ya. Kalau pelaporan tadi SPT, kalau tagihan dalam bentuk STP. Nah, STP ini eh surat tagihan yang isinya dendanya berapa, jumlah terhutangnya berapa. Kalau misalnya ada kelebihan bayar itu berapa, kurang bayar berapa, pokoknya isinya itu. STP ini timbul karena adanya keterlambatan terlambat lapor, terlambat bayar, kurang bayar, tunggakan, itu pokoknya semua yang kurang-kurang, semua yang telat-telat itu dianggap akan dikenakan ditagihkan lewat STP. Tuh. Nah, bisa juga STP ini bisa juga diterbitkan karena sanksi administrasi. Misalnya, misalnya karena nggak bayar PBB rumah nih, jadi dikenakan sanksi administrasi berapa. Itu bisa juga STP. Kalau misalnya teman-teman ngerasa udah bayar, saya udah bayar, tapi ternyata teman-teman ada kena denda atau apa. Nah, itu bisa ada STP lagi untuk membayar dendanya. Nah, hutang pajak ini kapan berakhirnya? Hutang pajak ini berakhirnya dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutang pajak, gitu. Atau berakhirnya masa pajak. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada hutang pajak bulan Maret tahun 2025, maka bulan Maret 2030 itu hutangnya hangus. Diputihkan lagi, pemutihan pajak itu namanya. Kalau teman-teman suka lihat apa baliho-balihonya pemutihan pajak, nah ini karena pajaknya sudah daluarsa. Ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Withholding tax system itu apa? Jadi withholding tax system itu wajib pajak tidak membayar pajaknya sendiri. Jadi dipunggutkan oleh pihak ketiga. Contohnya apa? Kalau misalnya PPh itu yang memotongnya adalah perusahaan tempat kerja. Kalau misalnya PPN, misalnya teman-teman belanja nih, PPN tuh, misalnya beli apa di Indomaret kan ada PPN 10% atau teman-teman ngopi. Ngopi di
coffee shop, itu kan ada PPN-nya tuh 10%. Nah, itu teman-teman nggak teman-teman bayar, tapi yang memotongnya itu adalah, coffee shop tempat teman-teman belanja, tuh, yang mengenakannya. Jadi bukan pemerintah yang langsung DJP langsung potong auto debit ke rekening teman-teman karena teman-teman beli kopi 17.000. Enggak. Yang memotongnya adalah coffee shop yang jual kopinya. Nanti coffee shop itu akan bayar ke pemerintah. Nah, di dalam bidang perpajakan itu ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Nah, jadi hati-hati loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mikir, ah ini kan soal duit bu, soal duit itu kan perdata, nggak mungkin di penjara. Nah, tapi kalau untuk pajak kan ya dia hukum publik ya, ada sanksi pidananya. Kalau sanksi administrasi itu bisa jadi denda, atau bunga, atau kenaikan. Nah, yang bahaya itu kalau teman-teman kena bunga. Bunga itu bisa gede banget jadinya. Kalau denda itu paling persentase jumlah tertentu lah, gitu. Kalau bunga itu yang bahaya. Kalau pajaknya kena bunga, bisa sampai 200% pengaliannya itu, tergantung keterlambatannya. Kalau kenaikan itu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Kenaikan ini misalnya terjadi karena perubahan peraturan gitu. Nah, kalau sanksi pidana itu ada denda pidana. Denda pidana ini diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar. Ada juga pidana kurungan. Kurungan ini eh kurungan ini sifatnya pelanggaran. Kalau denda pidana tadi untuk pejabat yang melanggar, kalau pidana kurungan itu untuk orang di luar pejabat pajak yang melakukan pelanggaran. Tuh, kalau kurungan itu setinggi-tingginya, aduh saya lupa hukum pidana. Kalau nggak salah kurungan itu setinggi-tingginya 10 atau 15 tahun gitulah, tergantung keputusan. Lalu ada juga pidana penjara. Pidana penjara ini diancamkan kepada kejahatan. Nah, kalau di pajak itu hanya ini sanksi pidana secara umum ya teman-teman. Nah, kalau di pajak itu hanya ada denda pidana dan pidana kurungan. Dia nggak ada pidana penjara. Nah, selanjutnya di ini kalau istilah istilah pasarnya lah, istilah umumnya adalah pemutihan pajak, pengampunan pajak itu. Jadi tax amnesty atau amnesti pajak adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban pembayaran pajak. Nah, jadi sederhananya tax amnesty ini kalau teman-teman punya utang misalnya teman-teman ada motor kan nih ya, ada motor ya, yang bayar pajak motor teman-teman siapa? Mama papa ya masih orang tua. Nah, jadi misalnya nih motor teman-teman tuh udah 5 tahun tuh nggak bayar pajak. Nah, biasanya ada tax amnesty tuh, pemutihan pajak. Yang kalau orang-orang tua tuh bilang pemutihan pajak. Nanti utang pajak yang 5 tahun itu dihapuskan. Jadi mulai dari awal, mulai dari baru lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kesempatan agar wajib pajak itu mau membayar pajak lagi. Karena kan kadang orang-orang tuh, udah keburu gede bunganya, udah keburu gede tunggakan pajaknya, nggak usah bayar pajak sekalian, ya kan? Orang-orang kan gitu biasanya. Kita bukan bukan A B C aja, saya pun gitu. Kalau misalnya udah misalnya ada tunggakan pajak kan udahlah sekalian nggak usah bayar gitu kan. Karena gede pasti kalau dibayar. Makanya itu ada tax amnesty. Ada pemutihan pajak selama beberapa tahun sekali. Sekitar 5 sampai 7 tahun sekali itu biasanya ada pemutihan pajak. Malah ada beberapa daerah yang pemutihan pajaknya setiap tahun gitu. Tujuannya agar orang-orang mau bayar pajak gitu. Tapi harus kalau nggak salah harus ada periode waktunya di atas 5 tahun kalau nggak salah. Nah,
Tujuan amnesti pajak ini apa? Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan, restrukturisasi ekonomi, lalu mendorong reformasi perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Karena kalau misalnya wajib pajak itu sudah dibebaskan dari hutang pajaknya, maka mereka akan lebih terdorong untuk patuh pajak, gitu. Tapi jangan karena ada tax amnesty jadi teman-teman ngandelin tax amnesty ya. Kayak, udahlah nggak usah bayar, ikut pemutihan aja. Karena banyak orang yang kayak gitu, teman-teman. Marilah kita menjadi warga negara yang taat pajak. Gitu. Nah, setelah kita bahas belajar tentang pajak nasional, sekarang kita belajar tentang pajak internasional nih. Karena kan kita akan membahas tentang perdagangan internasional, kegiatan ekspor impor gitu. Jadi penting nih untuk kita tahu pajak internasional. Nah, hukum pajak internasional itu adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur soal penyedotan daya beli di masing-masing negara. Jadi hukum pajak internasional ini mengatur tentang apa? Tentang orang-orang luar negeri yang kerja di sini gitu, atau peraturan-peraturan nasional biar nggak double tax gitu, atau traktat-traktat. Jadi hukum pajak internasional itu sederhananya ya mengatur biar kalau teman-teman misalnya nanti kerja di luar negeri, teman-teman tuh nggak dipajakin 2 kali. Atau kalau misalnya ada remote worker yang kerja di sini, mereka bisa tetap kena pajak. Hukum pajak internasional ini dibagi jadi hukum pajak nasional yang mengatur pajak luar negeri, hukum pajak luar negeri ya yang dari negara lain, dan juga hukum pajak internasional yang berlaku antar negara. Nah, masalahnya hukum pajak internasional ini masih agak susah nih teman-teman. Kenapa? Karena untuk bisa melaksanakan hukum pajak internasional atau tax treaty harus ada perjanjiannya dulu gitu antar negara. Jadi, maka Indonesia ini termasuk negara yang perjanjian pajaknya masih sedikit dengan negara lain. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat ya, di Bali itu banyak tuh fenomenanya, bule-bule Bali plat R, kalau sebutannya kan di TikTok kan plat R. Bule-bule Bali yang dari Rusia, yang dari Uzbek, pokoknya yang dari luar negeri, mereka datang ke sini dengan visa turis, tapi mereka kerja remote worker di sini, ya kan? Remote worker dibayar dengan dolar, tapi mereka nggak bayar pajak ke negaranya, karena mereka nggak nyari duit di negaranya, gitu. Tapi mereka juga nggak bayar pajak di sini, padahal mereka memakai fasilitas kita. Tuh, itu gimana tuh? Itu belum ada sampai sekarang tuh, sampai sekarang belum ada kejelasan pengaturannya. Bahkan pemerintah kita pun nggak tahu ya kenapa belum ngurusin itu gitu loh. Padahal itu remote worker itu kalau misalnya jadi objek pajak itu penyerapannya ke negara sangat besar loh. Mereka dibayar dengan dolar soalnya kan. Itu fenomena yang sekarang perlu kita agak kita aware ya. Karena remote worker mungkin teman-teman di sini juga banyak kan ya yang remote worker ya, yang kerja di Singapura, jadi virtual assistant mungkin. Tapi kita masih bayar karena kita warga negara Indonesia dan penghasilan kita tercatat tuh. Nah, lalu gimana dengan warga negara asing yang kerja di sini, kerja remote di sini? Mereka kan nggak tercatat sebagai warga negara sini dan nggak punya NPWP. Jadi nggak bisa didetek tuh pajak mereka berapa. Dan di negara mereka, mereka juga nggak bayar pajak. Nah, itu sih. Itu yang bahaya dan sekarang jadi isu. Nah, kalau kita belajar tentang, tentang pajak internasional, pajak itu pokoknya karena urusan duit ya, maka akan cenderung banyak juga pelanggarannya. Nah, ada yang namanya tax avoidance. Avoidance ini bentuk pelanggaran berupa penghindaran pajak untuk mengurangi beban atau mencari keuntungan. Dilakukannya dengan cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi penyelewengan pajak istilahnya itu. Tax avoidance ini penghindaran pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Jadi
Ada 2 istilah, yang pertama tax avoidance dan tax evasion. Jadi ini yang teman-teman perlu highlight ya. Tax avoidance itu menggelapkan pajak secara legal. Tadi, sebenarnya yang tadi saya ajarin ke Ayu itu adalah salah satu bentuk tax avoidance. Jadi jangan jangan diikutin ya, nanti kalau ketahuan bisa dipenjara Ayu. Tax avoidance itu cara kita memperkecil rasio pajak dengan memanfaatkan celah hukum, gitu. Sementara kalau tax evasion beneran menggelapkan pajak secara ilegal, gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman ingat kasus Gayus Tambunan, itu itu Gayus itu masuk ke dalam tax evasion. Karena penggelapan pajak yang dia lakukan itu beneran masif dan ilegal. Nah, tapi kalau tax avoidance ini lebih pintar dikit lah, lebih rapi. Mereka biasanya memanfaatkan celah hukum dan biasanya yang melakukan tax avoidance ini pengusaha gede dibantu oleh konsultan pajaknya. Jadi sebenarnya teman-teman kerja konsultan pajak itu bukan cuma ngisi SPT doang. Ini di sini orang tuanya ada yang konsultan pajak nggak nih? Nanti saya menyinggung menyinggung pihak-pihak yang tidak diketahui gitu takutnya. Jadi sebenarnya itulah kenapa kalau teman-teman lihat ya, konsultan pajak itu kan konsultan pajak itu beneran profesi yang dia mengandalkan trust. Jadi pengusaha-pengusaha itu kalau udah punya konsultan pajak kepercayaan satu, udah di situ loh, dari kakeknya sampai nanti cicitnya pasti di situ aja, karena mereka sudah percaya. Karena untuk jadi konsultan pajak itu teman-teman butuh skill yang kayak gini. Skill meminimalisir pajak dengan legal. Tuh. Apakah dengan misalnya nih ya, misalnya kalau beli kendaraan atau beli rumah minjem nama gitu. Atau dengan mengajukan pinjaman gede biar rasio pajaknya kecil. Gitu. Ini trik juga ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya hutang yang gede di bank, jadi misalnya kayak misalnya eh Syada penghasilannya kekayaannya tuh berapa M gitu. Tapi Syada juga ada utang nih. Udah ada utang juga berapa M. Itu pajak Syada akan kecil, akan lebih kecil dibandingkan orang yang nggak punya utang. Gitu. Makanya ini cerita sedikit ya. Pejabat itu banyak yang mengajukan pinjaman, teman-teman. Padahal duitnya banyak kan ya. Duit pejabat itu kurang banyak apa, tapi mereka banyak loh yang mengajukan pinjaman di bank. Dan pinjamannya gede, sampai beberapa M. Dengan omset, dengan jaminan tanah-tanah mereka itu. Tujuannya apa? Ini, memperkecil rasio pajaknya. Apakah masuk tax avoidance? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Cuman, eh kalau penggelapannya itu tidak masif jumlahnya, pemerintah itu mungkin belum bergerak untuk menyelidikinya. Itu tax avoidance. Kalau tax evasion benar-benar melanggar terkangan. Oke, dan terakhir ada istilahnya tax haven. Tax haven ini apa? Tax haven ini tempat negara negara yang jadi tempat berlindung para wajib pajak. Jadi wajib pajak ini biasanya bisa mengurangi atau menghindari kewajiban bayar pajaknya di tax haven ini. Nah, negara-negara tax haven ini biasanya pajaknya sangat rendah dan bahkan sampai 0%. Atau bahkan nggak ada pajak sama sekali gitu loh. Demi memberikan jaminan kerahasiaan aset yang disimpannya. Nah, 4 kriteria negara tax haven itu apa? Yang pertama, tarif pajaknya rendah atau 0%. Terus tidak adanya pertukaran informasi, negaranya benar-benar tertutup ya. Gitu. Jadi makanya biasanya tax haven itu negara-negara kepulauan. Pacific Island, British Islands, gitu. Lalu tidak adanya transparansi pemungutan pajak. Dan terakhir tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Negara-negara tax haven apa aja? Ini biasanya teman-teman yang cowok nih suka nonton film tentang tax haven gitu. Ini banyak masuk film loh teman-teman tax haven. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Negara yang termasuk tax haven itu apa?
Silakan. Ada ini Bu, ada negara Panama, terus Hmm, ada juga Monaco, ya Monaco. Terus dan apa lagi? juga Malta Bu, Oh ya, sama Malta. Luxembourg. Oke, oke, thank you Fikri. Nah, jadi teman-teman, eh ada patternnya. Negara-negara tax haven ini biasanya negara-negara yang penghasilannya itu murni dari sektor eh murni dari sektor apa sih? Hospitality, hiburan. Biasanya gitu. Cayman Island itu tax haven paling terkenal itu Cayman Island. Jadi kita cerita sedikit ya, karena tax haven ini case based banget. Di Cayman Island itu ada ada profesional-profesional, firma-firma profesional yang memang tugasnya mencuci uang kalian. Jadi misalnya Fikri, Fikri abis tender sama duit kotor lah istilahnya ya, duit kotor abis korupsi di Fikri, tapi jangan diturutin Fikri, nanti kamu di penjara lagi, kan? Misal aja, case contoh, Fikri eh ada uang 260 triliun. Nah, makanya Harvey Muiz kemarin tuh kurang pinter juga kali ya, atau dia udah tax haven pun saya nggak tahu juga. Orang kaya udah pasti udah tahu sih soal ini soal. Jadi misalnya Fikri korupsi tuh 200 triliun. Gimana nih caranya nyelamatin duit ini biar nggak kedetek? Nah, di Cayman Island itu ada jasa-jasa profesionalnya. Jadi, Fikri tinggal bayar aja mereka, udah diurusin semuanya. Dicuci duit itu sampai bersih dan nggak kedetek lagi. Mulai dari PP company-nya gitu. PP company. Jadi, perusahaannya itu cuma di atas kertas doang. Jadi duit tuh diputer-puter di sana, nanti balik ke Fikri dalam bentuk omset. Tuh, atau tetap di sana, terjaga di sana, biar nggak kedetek. Nah, itu Cayman Island. Cayman Island, skema tax haven di Cayman Island itu ngeri sih, teman-teman. Kalau teman-teman cari di Google itu sudah sangat-sangat terstruktur. Lalu Monaco. Monaco tadi itu F1 suka di situ kan ya kalau nggak salah ya. Yang cowok-cowok pokoknya sering ada balap-balap gitu kan di sana tuh kalau nggak salah saya nggak tahu F1 atau MotoGP gitu. Nah itu sarana tax haven juga, makanya kalau teman-teman lihat banyak banget orang kaya di Monaco, banyak banget orang kaya, kayanya tuh kaya banget, beneran yang kayak keturunan sultan semua Otmani semua itu banyak banget orang kaya di Monaco. Karena apa? Karena pajaknya sangat-sangat rendah, bahkan 0%. Gitu. Jadi orang-orang itu menyimpan uang di sana tanpa takut ada pajak. Makau satu lagi, Makau juga tax haven. Duitnya diputar kalau kita mengamankan aset di sana, maka aset kita akan diselubungkan dalam bentuk kasino atau perjudian. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Materi kita udah selesai. Nah, kalau pajak ini lebih seru bahas tentang pelanggarannya ya daripada ngitungnya. Izin bertanya, Bu. Hmm, Boleh, silakan. Siapa nih? Oh, Maria. ya, Bu. Kenapa? Mm-mm, Tadi kan Maria udah cari tahu lebih lanjut tentang tax avoidance karena mm-mm, uh, kayaknya menarik banget nih melakukan mm-mm, sesuatu yang ilegal tapi legal. Nah, mm-mm, terus Maria cari efek sampingnya. Terus mm-mm, dikasih tahu bahwa sebenarnya tax avoidance ini menghambat pembangunan ekonomi mm-mm, karena penerimaan pajak berkurang dan pemerintah jadi lebih memiliki dana yang lebih sedikit untuk pembangunan ekonomi. Nah, mm-mm. sebagai negara berkembang nih Bu, apakah avoidance itu mampu merugikan pembangunan jangka panjang suatu negara melalui pengurangan anggaran infrastruktur, pendidikan dan pelayanan publik, Bu? Oke, terima kasih Maria. Nah, iya dong tentu tax avoidance jika dilakukan dalam waktu berkepanjangan ya. Tax avoidance yang dilakukan dalam waktu berkepanjangan akan mengurangi pendapatan negara.
akan mengurangi dan bahkan merugikan negara. Gini ya, contoh paling mudahnya, tadi yang saya bilang ke Ayu, contoh tax avoidance paling kecil itu adalah ngakalin pajak mobil, pindah kakak dan lain-lain ya. Itu jadi sebenarnya rasio pajak ini kan kalau pajak mobil itu nanti akan digunakan untuk pembangunan jalan gitu. Rasionya tuh kalau misalnya ada 100 mobil yang bayar pajak, maka jalan juga akan memiliki kemampuan menampung 100 mobil untuk tiap hari. Gitu kan? Untuk dilalu lalangi tiap hari. Apa yang terjadi kalau misalnya ternyata setiap orang itu melakukan tax avoidance dan mobil yang lewat 3.000 mobil setiap hari, tapi yang bayar cuma 100. Otomatis jalannya cepat rusak kan? Karena di luar kemampuan. Nah, jadi itu sederhananya. Tax avoidance itu akan berakibat sangat fatal, apalagi kalau dilakukan secara masif dan dalam waktu panjang. Karena kalau ilustrasinya itu penggelapan pajak itu kayak rayap yang ngerogotin kayu. Pelan-pelan tapi nanti lama-lama hancur semua. Gitu. Gimana, Maria? Ya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini kalau tahun lalu saya ngajar ini di kelas 5B ya. Sekarang 5B. Ini pada nanya cara menggelapkan pajaknya gimana itu mereka. Oke, jadi ah boleh silakan yang mau bertanya lagi? Bu, izin Bu mau bertanya, Bu. Boleh silakan, Fikri. Itu tuh yang terkait pemutihan pajak itu, Bu. Itu bukannya Mm-mm. dapat menimbulkan rasa ketidakadilan ya, Bu, bagi yang tak bayar pajak tepat waktu gitu. Jadi kan orang yang bayar pajak tepat waktu itu mereka pasti kayaknya merasa tidak adil gitu, Bu. Karena justru yang terlambat bayar pajak itu mendapatkan keringanan. Jadi mereka pasti bakal kepikiran buat ikut bayar ikut telat bayar gitu, Bu, supaya mendapatkan pemutihan juga begitu. Iya, sebenarnya memang kesannya kayak nggak adil ya. Tapi memang begitulah karena kita sekali lagi ini namanya kita ini kan ekonomi Pancasilais ya. Jadi kalau bisa semuanya itulah minusnya dari ekonomi Pancasilais. Ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Kita itu sama-sama menanggung pengeluaran negara. Baik yang taat pajak ataupun yang nggak taat pajak. Emang emang kesannya nggak adil gitu ya, tapi memang gitu sistem ekonomi negara kita. Tapi kalau nggak ada tax amnesty, itu malah akan sangat banyak tunggakan pajak. Orang-orang malah semakin banyak yang nggak mau bayar pajak kan. Tuh. Seenggaknya dengan adanya tax amnesty, ya, ya walaupun semuanya jadi ngandalin tax amnesty ya, seenggaknya mereka jumlah pajaknya itu akan pertumbuhan pajaknya akan lebih baik lah daripada nggak ada tax amnesty. Itu Fikri. Dan tax amnesty ini biasanya pemutihan ini kan biasanya ada minimal berapa tahunnya gitu. Nggak bisa kalau setahun 2 tahun doang. Gimana? Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Itulah ya teman-teman. Saya nggak tahu ya. Ini saya kembalikan ke perspektif teman-teman. Apakah ekonomi Pancasilais itu banyak plusnya atau minusnya gitu. Karena ekonomi Pancasilais tadi kita harus menopang negara ini sama-sama gitu. Kalau di luar negeri orang nggak bayar pajak udah ditangkap aja gitu kan, jarang aja. Tapi kalau kita kan nggak dikasih keringanan, dikasih pemutihan gitu. Karena apa? Karena prinsipnya setiap warga negara itu bersama-sama menopang pembangunan negara. Walaupun pada prakteknya ya cuma yang taat pajak aja sebenarnya yang nopang negara ini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan sebelum saya absen? Untuk PBL-nya gimana? Kelompok satu udah sampai mana progresnya? Kelompok satu? Kelompok satu mana?
Kelompok 1 kelompoknya siapa ya? Kok nggak ada yang jawab? Hadir, Bu. Halo, Maria. Diem aja dari tadi. Gimana? Udah sampai mana progresnya? Untuk kami, Bu, masih penyusunan laporan, Bu. Terus, eee, penyusunan laporannya itu masih yang kayak di permukaan gitu loh, Bu, karena baru dapat jadwal untuk wawancara sama Bu Olga lagi selaku PT yang kemarin udah konsul sama Ibu. Mhm mhm. Oke, jadi, fix-nya ke PT yang mana? Yang kedua ya? Iya, Bu, yang tentang persuratan itu, Bu. Oke. Berarti tinggal follow up wawancara follow up sama nyusun laporan? Iya bener, Bu. Oke. Oke, terima kasih progresnya dipastikan selesai tepat waktu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 2. Izin Ayo, menjawab. mana? Silakan, Raihana. Dari kelompok 2 kami udah merekap hasil wawancara kemarin, lalu tinggal menyesuaikan bagi tugas untuk pembuatan laporan kayak itu. Oke. Oke, tentang apa isunya? Tentang apa masalah yang diangkat? Kelompok 2 tentang apa masalahnya? Yang kemarin tentang ini, Bu. Dia itu kan perusahaan tattoo welding yang ngatur dokumennya. Nah, itu barangnya itu kemarin ada chemical sama mesin. Lalu Mhm. kemarin itu kami udah dapat laporan gitu, Bu, yang berisi tentang barang apa yang dikirim. Nah, tapi dari kami sepertinya tetap ngambil eh, barangnya itu mesin Ibu yang dikirim. Karena kata dari perusahaannya, barang mesin ini tuh jalurnya merah. Merah itu maksudnya prosesnya lebih rinci, Bu, daripada yang chemical. Karena chemical itu HS-nya katanya sudah jelas. Jadi itu bisa jadi jalur untuk pengirimannya langsung hijau gitu, Ibu. Enggak, tapi gini, Raihana, mesin itu kan termasuk mesinnya dijis atau bukan? Iya, Bu, ada linguistiknya, Bu. Karena dia mengandung baterai atau apa gitu. Oh, oke oke. Ada baterainya Iya, litium iya, gitu ya? jadi iya, Ibu, katanya ini masuk ke linguistik juga. Cuman karena dia ada di sini, jadi memang apa merah jalurnya, Bu. Oke oke oke, Gitu. nggak apa-apa. Kalau misalnya mesin doang nggak bisa soalnya, nggak masuk dangerous goods. Kalau ada komponen yang entah eksplosif, entah flammable, entah korosif, nah itu baru masuk dangerous goods. Iya, Ibu, dari laporan juga kemarin ada baterainya itu, Bu. Jadi masuk ke di sini. Oke, terima kasih Raihana. Sama kayak kelompok Maria, pastikan selesai tepat waktu ya untuk teman-teman kelompok lain juga ya. Karena ini berarti tinggal 3 minggu lagi ya, kalau nggak salah. Baik, Bu. Oke, kelompok 3 gimana? Izin menjawab, Bu. Kelompok kami Mm-mm. lagi udah mulai nyusun laporan bab 2 juga. Terus kita juga lagi diskusi mau ngangkat isu masalahnya gitu, Bu. Mm-mm. Objeknya udah ketemu? Sudah, Bu. Di mana? Itu PT Aikmo Chemical dia, Bu. Oke, berarti pengiriman chemical ya? Betul, Bu. Oke, belum ketemu isunya? Atau udah ketemu objeknya, danger goods-nya apa? Objeknya itu larutan, Bu, dangerous good-nya. Solvent? Iya. Oke, oke. Oh iya, ingat saya. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 gimana? Untuk kelompok 4 juga sedang tahap pengerjaan laporan, Bu, tapi baru sampai ke tahap bab kedua. Karena untuk kami udah kasih beberapa list pertanyaan untuk pengerjaan PBL itu. Karena selama kami tanya, rupanya pihak dari perusahaan itu belum ada waktu gitu, belum ada waktu free untuk bisa kami wawancara langsung, Bu. Jadi
kata ibu dia, kirim dulu beberapa list pertanyaan yang perlu didata, kata dia gitu, Bu. Jadi kami udah kirim, tapi belum ada tanggapan sampai sekarang. Tuh. Tapi Oke, jadi PP-nya udah fix. heeh, Bu. jadi belum ada progres ya dari objek PBL. Masih di tahap seperti kayak tentang perusahaannya, masih seputar gitu doang, Bu. Enggak, dari perusahaannya udah ada respon belum? Dari Udah. udah. Oh, ibunya Pertanyaan bilang kalian udah dijawab. udah dijawab juga, Bu. Dia juga udah Oke. respon juga beberapa pertanyaan yang udah kami kirim. Dia bilang, iya sebentar nanti saya kasih jawabannya ke kalian. Dia bilang gitu, Bu. Oke, itu di follow up terus ya, karena takutnya kalian, ini kan udah tinggal 3 minggu lagi nih, Iya, Bu. takutnya informannya malah tiba-tiba nggak bisa gitu. Oke, baik, siap, Bu. Oke, kelompok 5 gimana? Izin menjawab, Bu. Mm-mm, Untuk kelompok 5 itu baru merekap informasi dari wawancaranya, terus mm-mm. juga baru mulai pengerjaan laporan, Bu. Oke, objeknya apa? Objek PBL-nya di mana? Di PT Mitra Dinamis, Bu. Oke, pengiriman apa? Dia impor, Bu, impor alat pemadam api ringan. Mm-mm. Impor alat apa, sorry? Alat pemadam api ringan. Oh, Apar ya. Oke, Iya, Apar termasuk di JIS ya? iya, Bu. Oke, berarti tinggal udah selesai wawancara, Sudah, Bu. tinggal buat laporan berarti ya sama output lainnya. Iya. Oke, terima kasih kelompok 5, terima kasih teman-teman untuk quick update-nya. Sekali lagi semangat mengajarkan PBL-nya ya, kita tinggal 3 minggu lagi. Jangan melupakan deadline itu gitu. Ini saya mau absen dulu, boleh on cam dulu teman-teman. Oh ya, untuk kuis nanti saya sore lah ya, saya upload ya. Saya belum sempat upload karena baru landing semalam jam 10. Ini saya absen dulu. Rizka, Hadir, Ibu. Datia, Datia, Datia. Oke, nggak ada ya. Adinda, Hadir, Ibu. Maria, Hadir, Bu. Maulida, Ayo, Bu. Dira, Hadir, Bu. Razwa, Raihana, Hadir, Bu. Safety, Hadir, Bu.